bishrah li sadri tanya bahu bagi. Baik, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih juga kepada moderator dan Ayunda Fathia Adam karena sempat mengundang saya sebagai pembicara, meskipun sebenarnya saya di sini berbicara dengan teman-teman. Saya sebenarnya juga belajar tentang bagaimana kehormatan perempuan, bagaimana tentang gender perempuan. Jadi jika ada teman-teman yang mungkin lebih paham daripada saya meminta feedback-nya karena tidak menutup kemungkinan saya di sini berbicara, tapi ada yang mungkin lebih paham daripada saya. Jadi saya minta juga penjelasannya dari teman-teman. Jadi materi pembahasan kita pada hari ini itu tentang kehormatan. Saya ingin lebih fokus ke hukum Islam, perspektif Islam dan perspektif hukum positifnya. Berbicara tentang kehormatan, tentu kita kembali ke sejarah, di mana pada zaman jahiliyah itu pernah ada beberapa tradisi yang bisa dikatakan sebagai memarginalkan kaum perempuan, bisa dikatakan sebagai merendahkan perempuan. Jadi derajat perempuan pada saat itu sangat rendah. Bahkan di zaman itu banyak bayi-bayi perempuan yang kemudian dibunuh saking tidak dihargainya. Bahkan juga satu tradisi yang sangat kental itu ada yang namanya tradisi pewarisan istri kepada anak laki-laki. Itu jika kita melihat di zaman sekarang itu banyak yang kemudian menjadi prostitusi atau perbudakan terhadap kaum perempuan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita lihat sendiri banyak stasiun-stasiun televisi yang kemudian menampilkan kaum perempuan untuk menjadi ladang penghasilan bisnisnya. Itu sebenarnya masih bersifat sangat merugikan perempuan. Kenapa? Pada saat itu perempuan hanya dijadikan sebagai dia menghasilkan uang dengan kemolekan tubuhnya, dengan beberapa mungkin pakaian-pakaian yang tidak memenuhi syariat. Itu sebenarnya bisa dikatakan prostitusi atau perbudakan atau penghasilan dari kaum perempuan. Jadi untuk itu perempuan harusnya banyak paham tentang bagaimana itu fitrah dari seorang perempuan, bagaimana menjaga marwah dari seorang perempuan. Banyak yang kemudian menjadi diskriminasi gender. Jadi jangan menjadi perempuan yang hari ini melestarikan apa yang seharusnya tidak dilestarikan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan membawa hal-hal yang pada zaman jahiliyah yang mungkin dilarang oleh Nabi, kemudian dibawa di zaman sekarang. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan atau hal-hal seperti itu. Contohnya saja perceraian orang tua itu efek psikologi. Kemudian mungkin juga sangat banyak yang menjadi faktor itu faktor ekonominya. Padahal mulai dari zaman Nabi itu sudah mulai diangkat derajatnya seorang perempuan. Nabi ini mempertegas kepada orang-orang di zamannya bahwasanya pandanglah perempuan
sebagaimana kamu memandang laki-laki, jadi pandanglah perempuan, lihatlah perempuan, perlakukan perempuan sebagaimana kamu memperlakukan laki-laki. Karena itu tadi tradisi-tradisi yang sangat diskriminasi, sangat sangat tidak menghargai. Padahal Nabi juga menjelaskan bahwa Nabi juga mengatakan bahwa tidaklah memuliakan seorang perempuan melainkan orang-orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang-orang yang hina. Di situ kita melihat bahwa betul-betul di zamannya Nabi, kita ini sebagai kaum perempuan sudah diangkat derajatnya. Jadi janganlah menjadi perempuan yang hari ini kemudian dengan sengaja mempertontonkan apa yang seharusnya tidak dipertontonkan, begitu. Kemudian di hadis Nabi yang lain, ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang perlu saya hormati?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan menyebutkan 3 kali, yaitu ibumu, 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 kemudian ayahmu. Jadi di situ betul-betul ketika ada orang yang kemudian tidak menghargai perempuan, maka harus diingat bahwa Nabi ini mempertegas bahwa yang harus dihormati itu paling tinggi adalah ibu, dan ibu itu berjenis kelamin perempuan. Itu. Kemudian jika dilihat dari kasus-kasus yang mungkin marak dibicarakan hari ini, kira-kira bagaimana peran pemerintah terhadap jika diperhadapkan dengan kasus-kasus yang seperti ini, hal-hal yang tidak mengenakan, kemudian merugikan baik itu negara maupun Islamnya maupun agamanya. Tentu yang menjadi catatan besar itu aturannya, karena melihat dari fakta hari ini itu kehormatan perempuan terletak pada aturan dan penjagaannya. Tapi yang harus betul-betul dipertegas adalah aturannya. Mengapa? Banyak yang hari ini penjagaannya ketat, bahkan banyak kasus yang mungkin kemarin itu viralkan atau banyak dibicarakan itu seorang ustadz, kalau tidak salah seorang ustadz yang kemudian melecehkan 14 santri, yang dimana 9 dari 14 santri itu kemudian sudah melahirkan, kemudian di anaknya ini nanti sebagai ladang penghasilannya, begitu, untuk mendapatkan donasi dari mungkin dari yang berwajib memberikan donasi. Tapi kita tidak berbicara tentang begini, tapi kita berbicara tentang aturannya. Secara logika saja, ketika aturan dari pemerintah yang dikeluarkan kemudian itu dipertegas, bahwasanya barang siapa yang kemudian melanggar atau melakukan pelecehan seksual, maka ini ada satu hukuman minimal sekali menurut saya itu, mohon maaf, pemotongan vital. Itu. Nah, memang ketika saya bicarakan kepada teman-teman saya bahwa bagaimana kira-kira aturan yang tegas, maka mereka mengatakan bahwa itu kita setuju bahwa ini aturan harus dipertegas dengan cara yang seperti tadi, yaitu pemotongan vital. Mohon maaf kepada Rakanda yang mungkin bergabung, tapi itu baru pendapat kami. Kemudian jika banyak teman-teman yang kemudian bertanya, mengapa harus laki-laki yang kemudian diberikan sanksi, kenapa tidak perempuan? Perempuan pun begitu. Perempuan yang hari ini mungkin dengan bebas mempertontonkan apa atau melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan itu, seharusnya dia juga dipertegas aturannya. Tapi untuk laki-laki sendiri, untuk catatan laki-laki sendiri, karena kebanyakan mungkin laki-laki dinobatkan sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban, seharusnya dia mampu menjaga, apalagi kasus ini tuh tentang penjagaan, karena orang tua seorang santri ini mungkin
menempatkan anaknya di pesantren untuk dijaga, karena kita itu tahu bahwa pesantren ini bersifatnya agama sekali, dia bersifatnya Islam sekali. Harusnya memang ada edukasi atau sosialisasi dari pemerintah tentang pelecehan seperti ini, pelecehan tentang kekerasan seksual ataupun itu tadi prostitusi. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa hal-hal seperti ini ketika dibahas itu sifatnya sensitif. Ini kurang seperti tadi yang dikatakan oleh Ayunda Fathia Adam, bahwasanya pembahasan seperti ini sifatnya agak positif. Jadi sebenarnya bukan karena sifatnya positif, memang perlu untuk melakukan sosialisasi, karena banyak juga yang kemudian mahasiswa yang hari ini jauh dari penjagaan orang tua, yang kemudian difaktori oleh lingkungannya, difaktori oleh kondisinya, sehingga mereka bebas untuk dilecehkan, bukan dilecehkan, tapi mereka bebas untuk melakukan pergaulan bebas, ya itu. Pemerintah yang hari ini seharusnya menjadi wenangan pun menjadi pelaku seperti yang kemarin, tapi kita tidak perlu bahas itu karena banyak kasus yang kemudian dibicarakan, terutama kasus di LBH, Lembaga Bantuan Hukum, itu memang dikatakan oleh senior saya bahwasanya kasus yang paling banyak masuk di kantornya itu kasus yang seperti ini, kasus pelecehan seksual, KDRT, dan kekerasan kekerasan seksual. Kita melihat Undang-Undang Nomor 37 itu sudah mengatur tentang pelecehan seksual. Tapi ada undang-undang baru, yaitu Permendikbud Nomor 30 tahun 2021, yang saya juga kurang tahu entah ini disahkan ataupun tidak, tapi setahu saya undang-undang itu dibuat untuk disahkan. Jadi mungkin ada niat untuk mensahkan undang-undang ini. Padahal ini perlu ada pembahasan lebih lanjut tentang undang-undang ini di pasal nomor 5 di pasal nomor 5 poin ke B atau F, kalau tidak salah B dan F. Itu sebenarnya masih ada sesuatu yang mengganjal. Artinya apa? Ini masih ada kontradiksi di dalamnya. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Masih ada kontradiksi karena di beberapa poin itu seakan-akan di lain sisi memang ini undang-undang ini dibentuk untuk mencegah hal-hal yang seperti ini. Kemudian jika kita perhatikan lebih lanjut di undang-undang ini itu seakan-akan membebaskan pergaulan bebas, karena ada satu redaksi yang kemudian betul harus dibicarakan, yaitu kalau saya tidak salah, saya tidak ingat apa isi poin-poinnya, tapi intinya ini pelecehan seksual, dikatakan sebagai pelecehan seksual apabila pelaku dan korban ini tidak ada persetujuan. Artinya hanya pelaku saja, korbannya ini tidak mengetahui apa-apa, tidak ada persetujuan di dalamnya. Padahal jika kita merujuk ke sisi agama, setuju atau tidak setuju itu tetap melanggar aturan. Kan kita hidup kita hidup berdasarkan norma, berdasarkan adat, dan kita bisa diajarkan bahwa itu tetap dikatakan sebagai perzinahan.
wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu dikatakan bahwa siapapun yang mendekatkan dirinya kepada perzinahan itu sudah melanggar norma. Apalagi untuk pergaulan bebas di undang-undang ini, saya tidak menyalahkan undang-undang ini, namun saya sedikit memberi pandangan saya terhadap undang-undang ini. Bahwa undang-undang ini itu masih ada kontradiksi di dalamnya, masih perlu saya pahami. Saya juga bukan ahli hukum, tapi kebetulan saya kuliah di jurusan hukum pidana Islam, maka saya sedikit menyinggung tentang hukum. Jadi ketika kita beranggapan bahwa ketika saya dengan beliau ini setuju untuk kemudian melakukan hubungan intim, berarti ini tidak dikatakan sebagai pelecehan seksual. Tapi kita kembali ke sisi agama, itu tetap perzinahan. Sebenarnya banyak yang kemudian beranggapan bahwa saya seperti dengan laki-laki, istilahnya dia ini feminisme atau kesetaraan gender. Saya tidak terlalu paham tentang teori kesetaraan gender, tapi banyak yang kemudian hari ini mengatakan bahwa kenapa hari ini saya harus ditekan, kenapa hari ini harus saya diberikan aturan bahwa saya harus begini. Sebenarnya tidak ada salahnya mendalami kesetaraan gender, karena memang Allah mengatakan bahwa di surah Al-Zariyat ayat 56, kalau tidak salah ayat 56, itu mengatakan bahwa tidaklah Allah ini menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi perlu menjadi catatan besar bagi perempuan bahwa perempuan ini indah dengan hak dan kewajibannya. Hak perempuan ini bisa menuntut hak tentang perempuan bisa istilahnya bisa berkarir, bisa turun ke dunia bisnis, kemudian bisa menuntut ilmu, tidak ada salahnya. Tapi perlu diketahui juga bahwa hal-hal yang seperti ini, misalkan menuntut bahwa saya sama dengan laki-laki, saya bisa bekerja 24 jam, itu perlu diketahui ada beberapa konsekuensi di dalamnya, ada beberapa efek. Efeknya itu bisa berujuk ke hedonisme atau materialistik. Hedonisme itu semacam dia lebih ke pembebasan, dia lebih bebas sehingga banyak efek yang ditimbulkan. Contoh, perempuan yang hari ini bekerja mungkin di dunia karir, terjun di dunia karir, dia mungkin bekerja lebih dari 12 jam atau pulang di atas 12 jam, di atas jam 12. Itu tidak menutup kemungkinan ada yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak senonoh seperti ini, seperti yang kita bahas hari ini tentang kehormatan. Bisa saja tidak ada yang menjamin bahwa ini bisa dijaga kehormatannya, bisa menjaga marwahnya. Kemudian untuk materialistik, perempuan yang lebih ke materi, cenderung ke materi, sehingga jangan sampai ditakutkan. Hari ini banyak perempuan terutama yang sudah mungkin sudah berumah tangga itu melupakan kewajibannya. Banyak saya dengar kata-kata yang seperti ini. Perempuan itu memang perempuan itu tidak mesti di dapur, di kasur dan di sumur. Itu kata-kata yang viral yang selalu saya dengar. Sebenarnya ketika perempuan paham ini adalah memang kewajibannya perempuan. Seperti yang saya katakan tadi, perempuan itu indah dengan hak dan kewajibannya. Jangan seperti, bukan saya melarang untuk membaca atau mendalami, tapi jangan seperti ditakutkan seperti di salah satu buku, kalau tidak salah bukunya Perempuan di Titik Nol. Itu dia lebih cenderung ke dia sifatnya materialistik, dia lebih fokus ke karir sehingga melupakan kewajibannya.
itu sebenarnya tidak boleh, karena memang perempuan diciptakan untuk itu. Meskipun bagaimanapun hebatnya seorang perempuan, tetap kita sebagai kaum perempuan ini terlahir dari diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki. Jadi kita tidak mesti ada di depannya laki-laki, kita tidak mesti ada di atasnya laki-laki, tidak perlu ada di belakangnya laki-laki dan di bawahnya laki-laki, tapi kita sejajar dengan laki-laki, kita di sampingnya laki-laki. Itu memang kalau menurut saya memang konsekuensinya perempuan, tapi bukan berarti perempuan tidak mesti harus mengatakan bahwa dengan kalau begitu saya tidak perlu berkarir, bisa berkarir tapi silahkan, tapi jangan melupakan kewajibannya teman-teman. Ada tanggung jawab juga yang diemban oleh perempuan, dan itu besar juga konsekuensinya ketika dilanggar itu. Jadi teman-teman yang hari ini mungkin merasa bahwa kalau saya sebagai seorang perempuan sih saya tidak mau terlalu diatur. Saya mau menjadi perempuan yang betul-betul merdeka. Tidak. Perempuan yang betul-betul merdeka itu perempuan yang kemudian paham dan berintelektual bahwasanya saya seorang perempuan, saya ada hak dan kewajiban. Jadi jangan bersifat hedonisme dan materialistik. Kembali tadi ke topik atau ke tema tentang kehormatan yang dibungkam, perempuan, apalagi kita ini yang sebagai ortom, tentu kita memiliki peran di dalamnya. Silahkan teman-teman ini mengeluarkan pendapatnya tentang bagaimana perempuan ini harus kemudian menyuarakan hak tentang keperempuanan, baik itu laki-laki dan perempuan. Saya tidak pernah menganggap bahwa saya lebih tinggi daripada laki-laki, tapi saya di sini sesuai dengan tujuan mulanya dari gerakan feminisme itu, dia bukan untuk jauh lebih tinggi daripada seorang laki-laki, tapi tujuan utamanya itu ingin menyamakan derajatnya antara laki-laki dan perempuan. Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya katakan, tapi mungkin ada dari pemateri yang lebih hebat daripada saya, mungkin bisa lebih memberikan apa yang dia ketahui kepada teman-teman, karena saya juga sebenarnya sangat minim. Saya juga baru belajar waktu diberikan amanah oleh teman-teman kita Ayunda Fathia. Saya juga baru belajar hari itu. Jadi mungkin saya sekarang kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayunda Firdayanti sebagai kafilah penuntun panitera kita IAIN Muhammadiyah Sinjai, sebagai pemateri pertama dan pemandu kita pada malam hari ini. Baik, mari kita dengarkan dari pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Ananda Firdausi Ahlah sebagai kafilah penuntun Universitas Muhammadiyah Malang. Kepada Ananda, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Suara saya terdengar ya teman-teman ya? Iya, ada. Iya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ada 30 partisipan. Saya melihat ada 30 partisipan di Zoom kali ini. Terima kasih banget. Jadi kemarin saya di chat sama Mbak Fathia Adam. Sebelumnya ada Ayunda Eva yang ngechat saya gitu. Terus qadarullah Mbak Evanya masih berhalangan. Jadi
kebetulan saya lagi di Malang juga dan bisa hadir, jadi Mbak Fathia Adam kemudian ngechat saya gitu tentang hal itu. Gitu. Terima kasih Mbak Fathia. Kemudian tidak lupa juga saya menyapa teman-teman dari Kafilah Nani Wartabone. Kemudian ini untuk umum kan ya Yunda ya? Iya, oke. Untuk umum. Jadi dan untuk semuanya yang hadir kali ini, kemudian ada Yunda Firdayanti, ada Ayunda Mirwan Yusuf yang tadi sudah mengantarkan saya untuk berbicara pada malam hari ini. Oke, teman-teman. Kita sekarang berbicara tentang kehormatan yang dibungkam gitu. Saya sebenarnya ini jadi persoalan yang sedang booming akhir-akhir ini dan saya apresiasi untuk itu gitu. Jadi saya agak nggak notice ini sekitar tahun berapa. Yang jelas mungkin sekitar tahun 2015 ke atas ini masih baru mencuat-cuatnya tentang kekerasan seksual, kemudian pelecehan seksual, karena dari 2014 itu kalau tidak salah itu dari Komnas Perempuan kemudian mengajukan RUU PKS, RUU penghapusan kekerasan seksual yang masih digarap sama DPR yang katanya insya Allah akan diumumkan, akan disahkan pada Hari Ibu. Saya juga nggak paham itu urgensinya apa, kenapa harus Hari Ibu. Karena ini memang masalah ibu juga dan masalah perempuan gitu kan. Ini juga nggak paham. Kita masih belum punya teks finalnya seperti apa. Jadi saya bersyukur menjadi perempuan karena itu yang pertama, saya bersyukur menjadi perempuan dan saya bersyukur dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang hebat dan saya rasa semua perempuan itu hebat gitu kan. Saya bangga menjadi perempuan dan dikaruniai Allah menjadi perempuan gitu. Kenapa? Karena perempuan itu sangat dimuliakan gitu, apalagi di Islam. Gitu. Jadi benar yang disampaikan oleh Ayunda Firdayanti bahwa dulu itu perempuan itu sangat dilecehkan gitu, dimarginalisasikan, sangat terpinggirkan kalau katanya Pak Najib Burhani itu menjadi kaum minoritas gitu. Dan kemudian oleh Islam itu di-up dengan adanya Quran surat An-Nisa dan lain sebagainya. Makanya ayat-ayat tentang poligami misalnya itu sebenarnya bukan untuk melecehkan perempuan atau merendahkan perempuan seperti yang dikatakan oleh beliau-beliau itu gitu. Bahwa sebenarnya dulu bahkan orang itu tidak ada batasannya dalam beristri gitu. Makanya turun suratnya An-Nisa sebenarnya ayat 1-4 tentang poligami itu bukan untuk merendahkan perempuan, melainkan untuk mengangkat martabatnya perempuan, kehormatannya perempuan, bahwa perempuan ini memiliki kehormatan yang sama dengan dirimu, wahai laki-laki, dan dibatasi beristri cukup 4 gitu. Istilahnya kan sebenarnya ayat itu berbicara tentang itu, gitu penafsiran. Ya. Dan pada malam hari ini sebenarnya Mbak Fathia menyampaikan kepada saya, ini kita berbicara tentang seks dan kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini, tapi pakai perspektifnya Yunda, katanya gitu. Sebenarnya kan pada dasarnya kita punya subjektivitas masing-masing gitu ya kan teman-teman. Jadi menurut saya bahwa pertama kita sudah diatur dalam Islam. Kemudian saya bersyukur bahwa tema ini diangkat oleh kepanduan Hizbullatannya Nani Wartabone begitu. Karena ini pembahasan yang sangat memiliki urgensitas yang luar biasa sebenarnya, dan saya rasa masih baru Nani Wartabone yang membahas ini gitu, atau sudah yang lain gitu. Karena saya cukup appreciate gitu, ini ada anak HW yang mau bahas ini gitu. Jadi yang pertama bahwa tentang seks dan kriminalitas akhir-akhir ini itu banyak sekali terjadi. Sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual, whatever apa namanya, jadi
itu seringkali terjadi dan itu seperti fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu apa? Banyak sekali dan tidak terlihat. Banyaknya tidak terlihat. Kenapa kita mengatakan bahwa akhir-akhir ini terjadi? Bukan akhir-akhir ini terjadi. Lihat yang tadi dicontohkan oleh Ayunda Firdayanti bahwa ada di Bandung itu ada ustadz yang kemudian melecehkan santrinya, ada 12 santri yang kemudian dilecehkan. Itu kan bukan fenomena baru-baru ini, karena sudah hamil, sudah melahirkan bahkan. Kenapa? Karena baru-baru ini speak up orang-orang itu. Karena baru-baru ini penyitas itu sudah menyatakan dirinya bahwa saya pernah diginiin, gitu. Saya pernah menjadi korban kekerasan seksual, saya pernah menjadi korban pelecehan seksual. Itu yang pertama, bahwa akhir-akhir ini banyak yang speak up tentang itu. Dan perlu disadari bersama bahwa menjadi penyitas kekerasan seksual atau pelecehan seksual, mungkin teman-teman bisa di unmute dulu. Okay. Ya. Rakanda Sapriyah Rauf. Oke, jadi bahwa saya tadi sampai mana ngomongnya, saya lupa. Jadi bahwa sekarang ini masih baru speak up dan ini sangat disadari bahwa orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual, menjadi penyintas itu memiliki trauma yang sangat luar biasa, gitu. Memiliki trauma yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, saya ini pernah beberapa kali menjadi mengadvokasi teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian penyintas kekerasan seksual, begitu kan. Jadi saya sedikit memahami bahwa teman-teman kekerasan seksual ini untuk sembuh dari traumanya itu tuh sangat luar biasa, teman-teman. Bahkan dari LBH Apik sendiri itu, LBH Apik itu yang berbicara tentang perempuan dan anak dan fokus tentang kekerasan seksual ya, bahwa mereka pernah menyelesaikan masalah tentang kekerasan seksual. Baru itu kekerasan seksual itu terjadi, mau diselesaikan, sampai rumah orangnya itu perempuan udah bunuh diri. Saking traumanya, saking bingungnya dia mau ngapain, padahal itu kekerasan seksual, pelecehan seksual bukan salahnya dia, gitu. Oke, fix bahwa bunuh diri itu tidak akan menyelesaikan masalah, gitu kan. Bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau kita mengaku kita bertuhan dan kita beragama, gitu kan, kita akan lepas dari itu. Gitu. Tapi kan tidak semua orang yang menjadi penyintas penyintas kekerasan seksual itu kemudian paham agama, gitu. Itu menjadi PR kita bersama bahwa kita harus mendakwahkan Islam itu di situ, teman-teman. Bahwa bisa jadi yang kita dakwahkan itu adalah seorang penyintas kekerasan seksual yang masih belum speak up, gitu. Dan dia masih dalam tahap trauma, gitu. Karena luar biasa trauma itu, dan saya menyadari hal itu, saya juga bersyukur pernah mendengarkan cerita-cerita dari mereka, gitu. Karena di UMM itu ada namanya LP3A, gitu kan, yang berbicara, yang menyelesaikan masalah-masalah kekerasan seksual di kampus maupun di luar kampus, dan tergabung di dalamnya, begitu. Itu yang pertama tentang penyintas ya. Kemudian yang kedua, bahwa kekerasan seksual itu ada banyak jenisnya, gitu kan. Ada banyak sekali jenisnya. Yang pertama ada pemerkosaan, gitu kan, yang biasa terjadi, yang sering terjadi. Kemudian kekerasan seksual itu apa sih? Kekerasan seksual tuh mulai dari pegang-pegang, gitu kan, mulai dari misalnya gesek-gesekin kelamin
ke belakang, terserah lah, whatever itu sering kali terjadi. Dan mungkin teman-teman pernah menjadi korban gitu kan. Dan yang menjadi korban bukan hanya perempuan, semuanya, laki-laki juga pernah, anak kecil pernah, orang dewasa pernah, bahkan ibu-ibu yang udah menopause juga udah pernah gitu. Jadi ini permasalahan semuanya gitu. Dan itu harus kita sadari bahwa itu salah. Makanya kita harus speak up. Itu tentang macam-macam ya. Kemudian ada KBGO. KBGO itu apa sih? Kekerasan gender berbasis online. Nah, mungkin teman-teman kalau pernah tahu ini seringkali terjadi, apalagi masuk pandemi, teman-teman pasti sering ngadep laptop gitu kan. Terus sering banget scrolling sosial media. Terus lebih sering pakai WhatsApp gitu kan. Dan itu menjadikan tingginya angka kekerasan gender berbasis online. Bagaimana sih bentuknya? Mulai dari ngirimin gambar-gambar yang nggak senonoh. Terus mungkin teman-teman pernah dengar ada kasus di mana yang ada orang suka pikol dan pikolnya ternyata memperlihatkan alat vitalnya dan lain sebagainya. Itu KGBO gitu, kekerasan gender berbasis online. Saya merupakan penyintas KGBO gitu. Saya pernah ada orang yang berdalih penelitian yang kemudian menanyakan hal-hal yang vital kepada saya gitu kan. Dan itu saya tidak menghendakinya gitu. Saya tidak menghendakinya, kita tidak pernah bertemu, dan saya tidak mengenalnya gitu kan. Ada orang yang penelitian itu kan, ya teman-teman tahu lah kan, orang penelitian tuh entah kamu kenal atau enggak, yang penting dia mau meneliti tentang ini kan kita welcome aja kan. Dan itu terjadi. Dan saya beruntung, saya punya teman-teman yang yang bisa merangkul sehingga nggak jadi trauma gitu, so fine aja. Oh jadi gitu. Jadi itu perlu disadari pertama. Kemudian itu tentang macam-macam kekerasan seksual, dan masalahnya ada beberapa kasus yang terjadi di Malang gitu kan. Di Malang sendiri kalau teman-teman baca berita beberapa hari yang lalu, itu ada anak yang kemudian menjadi salah satu dari anggota panti asuhan di Kota Malang gitu kan, yang kemudian diperkosa dan mendapatkan kekerasan fisik gitu. Dan alhamdulillahnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah khususnya di Malang itu sudah memberikan surat terbuka kepada kepolisian terkait hal itu gitu. Dan saya termasuk di dalamnya, dan itu masih kita pantau. Mohon doanya teman-teman, semoga itu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua, ada kasus apa lagi? Ada kasus remaja yang diperkosa kemudian dilarang aborsi ilegal. Terus ada lagi kasus Heri Wirawan yang tadi disebutkan, kemudian ada kasus ibu muda yang diperkosa di depan 2 anaknya, yang anaknya kemudian dibanting dan lain sebagainya. Itu hanya sebagian kecil dari yang kita tahu. Dan saya harap teman-teman yang di sini bisa menyuarakan itu juga gitu. Karena apa? Karena itu dia gitu. Trauma itu memang sulit untuk dihapuskan, karena mungkin teman-teman punya trauma misalnya misalnya udah pernah kena ini nih, udah pernah kena dinding dan berdarah misalnya gitu pada suatu hari gitu. Dan teman-teman fobia terhadap dinding misalnya, kayak saya fobia terhadap kupu-kupu misalnya gitu kan. Kupu-kupu tidak punya salah kepada saya, tapi saya pernah dicelakakan oleh kupu-kupu gitu kan. Itu trauma yang sulit untuk dihapuskan, dan ini teman-teman juga punya trauma yang sendiri-sendiri. Dan kita sadari bahwa trauma itu sulit untuk dihapuskan, dan kita harus menyuarakan itu. Kenapa? Karena untuk menyembuhkan bersama-sama trauma tersebut. Biar nggak ada lagi kasus-kasus seperti Novia yang bunuh diri,
di samping makam bapaknya. Kemudian ada beberapa kasus lainnya gitu. Dan teman-teman, mirisnya adalah bahwa ini sudah sering sekali terjadi. Kekerasan seksual ini sudah sering kali terjadi. KDRT sudah sering terjadi di ranah apapun, di ranah domestik, di ranah kerjaan gitu kan. Di kantor, di sekolah, mungkin teman-teman ada di universitas gitu kan, di kampus. Tapi nggak ada, masih belum ada regulasi yang spesifik. Kalau katanya orang hukum tuh ada apa ya? Ada derogat, ada gium dalam hukum, namanya lex generalis, lex specialis derogat, lex generalis, bahwa yang hukum yang khusus itu menghapuskan hukum yang umum gitu. Bahwa apa ya, masih belum ada undang-undang yang secara spesifik yang mengatur tentang kekerasan seksual. Makanya kita menunggu-nunggu RUU PKS ini seperti apa. Apakah kemudian berspektif sebagai perempuan dan anak, dan tentunya tidak tidak menghapuskan nilai-nilai keislaman ya, gitu. Ataukah seperti apa gitu yang nanti bisa kita advokasi bersama begitu teman-teman. Kemudian selain hukum yang tidak jelas di negeri kita, kenapa saya bilang tentang hukum yang tidak jelas ya? Sebenarnya gini, hukum itu tergantung siapa yang pegang. Kenapa saya bilang begitu? Mungkin Mbak Firdayanti paham tentang ini, bahwa kamu masukin kasus nih ke kepolisian, udah ada undang-undang yang jelas, udah ada undang-undang yang general, tetapi kemudian ditolak. Kenapa? Karena tidak ada undang-undang yang spesifik mengatur tentang kasus ini. Karena kasus itu atau hukum itu berlaku surut, tidak berlaku surut. Istilahnya gini, kalau ada kasus ternyata masih belum ada sumber hukumnya, maka kasus itu tuh nggak bisa diproses karena nggak ada hukumnya. Paham ya mungkin teman? Jadi kalau masih ada, belum diatur bahwa merokok itu haram misalnya di negara kita, kalau ada pelanggaran terhadap rokok dan lain sebagainya, itu tidak akan diproses karena nggak ada sumber hukumnya gitu. Itu yang terjadi di negeri kita gitu. Itu yang pertama tentang hukum. Yang kedua tentang aparat kita, bahwa di Indonesia kepolisian itu, kita tidak bisa percaya kepada kepolisian sepenuhnya gitu teman-teman, karena banyak sekali kasus yang kemudian melaporkan kepada kepolisian dan malah dilecehkan di kepolisian itu, atau malah minimal dihujat dulu lah gitu, oh kamu perempuan murahan dan lain sebagainya gitu. Bahwa gini teman-teman, saya kembali lagi, mungkin teman-teman tidak pernah menjadi korban kekerasan seksual, tetapi teman-teman yang menjadi penyintas, untuk menjadi penyintas saja itu sudah cukup berat bagi mereka. Ditambah lagi judgement dari kita. Kita kalau mau ingetin kepada mereka, advokasi kepada teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual, nggak waktu itu gitu loh. Jadi dia harus sembuh dulu dari traumanya, baru kita dakwahin gitu. Itu caranya. Jadi dan itu harus disadari oleh teman-teman yang Hizbulatan ini gitu kan, kita Hizbulatan penuntun yang akan menjadi penggerak gitu kan, itu teman-teman. Dan di kepolisian, kemudian di kehakiman, dari kejaksaan itu sedikit sekali yang berspektif korban, yang berspektif penyintas gitu. Saya harap ini bisa disadari bersama gitu. Dan perlu diketahui bahwa kepolisian ketika dia melanggar HAM atau melanggar sesuatu undang-undang gitu, pelanggaran atau kejahatan, maka dia akan dihukumi undang-undang yang berbeda.
akan dijatuhkan di pengadilan yang berbeda pula. Ada di kepolisian itu ada kode etiknya, gitu kan. Ada kode etiknya, minimal dia di inilah apa namanya, dicabut jabatannya gitu, dicabut, nggak usah jadi polisi lagi kok, gitu kan. Udah nggak bisa jadi polisi lagi itu minimal, gitu. Dan kita ketika mendapati kekerasan seksual ataupun kriminalitas segala macam pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, ketika itu kepolisiannya itu tidak mengakuinya, maka saya katakan mustahil hukumnya kita bisa penjara ini polisi gitu loh. Kenapa saya bilang gitu? Karena kepolisian itu memiliki dia memiliki komunitas yang kuat gitu. Dia memiliki komunitas yang kuat. Sama halnya dengan kamu nggak bisa menjarain advokat, pengacara. Karena apa? Karena satu di antara mereka itu tersakiti, istilahnya. Satu di antara mereka tersakiti itu bareng-bareng melawannya gitu loh. Dan itu terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini diakui oleh teman saya yang qadarullah advokat gitu kan, bahwa kamu nggak mungkin bisa ketika kamu berurusan dengan polisi dan kamu punya bukti yang seperti apapun, itu nggak akan bisa diterima, susah diterimanya, karena mereka punya legalitas yang berbeda, karena mereka itu adalah alat negara dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi keluhan kita bersama ya teman-teman, gitu. Begitu kawan-kawan. Dan saya harap teman-teman yang mungkin fokus di hukum atau fokus dimanapun itu bisa menyuarakan ini. Kalau kalian yang fokus di hukum, semoga bisa sampai ke atas-atas gitu dan kemudian menyuarakan hal ini gitu. Karena ini urgent banget dan saya sedihnya itu nggak ada yang menyuarakan. Kenapa? Karena nggak ada keuntungan untuk mereka sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian banyak sekali kekerasan seksual adalah seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Firdayanti, banyaknya seks bebas gitu kan. Banyaknya seks bebas. Kita dari kecil kita tidak diajarkan dengan baik tentang seksualitas. Saya pengen tanya teman-teman di sini, seberapa paham kalian tentang seksualitas? Kalian paham bahwa laki-laki itu tuh nggak boleh, orang lain nggak boleh pegang pahamu atau bagian apamu, itu di umur berapa? Di umur SMP kah atau di umur SMA kah? Karena ini kekerasan ini perlakuan pegang-pegang itu tuh dialami oleh teman-teman kita yang di SD gitu loh. Dan kebetulan saya itu juga ngurusin anak-anak yang balita gitu di sekolahan. Dan mereka merasakan hal itu gitu, itu jadi miris teman-teman gitu. Itu yang perlu kita kembangkan, bahwa pemahaman tentang seksualitas itu bukan hal yang tabu. Itu harus kita pahami, harus kita pahamkan kepada anak-anak dan kepada semua orang, karena ketika ini menjadi tabu, maka kita tidak akan membicarakan hal ini, gitu. Dan ini akan terus terjadi. Itulah kenapa banyak sekali kekerasan seksual yang nggak up itu karena tabu. Itu ya. Aku kira itu bisa clear di sini. Dan saya rasa itu cukup teman-teman. Mungkin kita bisa diskusi lebih jauh lagi tentang hal ini. Kebetulan saya juga anak HKI, Mbak. Jadi hukum keluarga Islam. Jadi mungkin bisa cocok sama Mbak Firdayanti yang hukum pidana Islam gitu kan. Ini hukum jinayah ya. Kalau saya ahwal syahsiyah.
Oke, itu. Mungkin itu aja, silakan Bang Moderator. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para pemateri pada malam hari. Pada malam hari ini, tibalah kita di tahap sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, bukan terima kasih, astagfirullahaladzim. Mohon maaf gini, Ayunda. Izin moderator, saya ingin menanggapi sedikit, mungkin bukan untuk bertanya, tapi hanya untuk menanggapi saja. Baik, apa bisa ini moderator? Iya, silakan Ayunda. Ya, baik. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya pada malam hari ini kita bertiga ini unik Yunda, karena dari dua orang pemateri kita pada malam hari ini dari hukum Islam, dan saya juga berasal dari Prodi Sastra Arab, saling berkaitan. Nah, di sini tadi ada beberapa poin yang saya ambil, di mana ada hukum-hukum yang dibicarakan oleh kedua pemateri kita pada malam hari ini. Namun posisinya saya di sini adalah posisinya saya mendukung bahwasanya hukum ini harus ditetapkan, di mana pelecehan seksual itu seharusnya kita tidak fokus ke sana. Yang harus kita fokuskan adalah kejadian yang telah terjadi, seksual mungkin, tapi tidak dengan pelecehan seksual. Karena kenapa? Ketika ada pelecehan seksual yang seperti Yunda Ananda katakan berasal dari online, itu dari 90% itu adalah kemauan, suka sama suka. Saya adalah tipikal orang ketika saya sudah puas menikmati, ketika saya sudah siap mengamat, maka saya bisa jadi seorang penikmat begitu. Terus yang kedua, kita tidak bisa mencari dalil pembenaran bahwasanya Indonesia itu harus menerapkan hukum Islam. Tidak, no. Karena kenapa? Indonesia itu adalah negara yang majemuk, di mana kita hanya bisa berpegang kepada satu perintah, yaitu perintahnya Presiden Republik Indonesia. Terus ketika presiden itu terganti, maka peraturan juga akan terganti. Begitu Yunda. Terus yang selanjutnya, ketika kita tidak mau dilecehkan, maka tidak bisa tidak seharusnya kita menyuarakan sebagai seorang feminisme, menyuarakan bahwasanya saya merdeka. No, tapi kita menyuarakan hak asasinya kita. Karena kenapa? Indonesia itu memegang erat hak asasi manusia. Mungkin dalam pelecehan mungkin kata Yunda Ananda bilang itu ketika polisi melakukan kesalahan maka tidak akan tidak ada hukuman di undang-undang. Karena kenapa? Negara kita itu adalah negara yang memegang erat hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Siapa yang kaya maka dia akan berkuasa. Itulah Indonesia. Nah, mungkin seperti itu Yunda. Mungkin ada juga dari Rakanda yang ingin bertanya ataupun menanggapi. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayunda Fathia Adam. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Moderator, ya. Saya bukan bertanya, tapi hanya menanggapi saja. Soalnya tadi tidak masuk dari awal, karena beda waktu. Terlebihnya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlebih dahulu, karena kita
tidak satu wadah atau satu kafilah. Jadi karena kita dari Sabang sampai Merauke, ya. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya sudah tertera di sini. Ada di nama Rahmin. Jadi asal saya dari Sabang, Aceh. Saya kuliah di Malang di UMM. Jadi juga saya masuk HW, organisasi Hizbul Wathan UMM, Kafilah UMM, kemudian juga di Jawa Timur. Terima kasih kepada moderator, sebenarnya sangat bagus ini yang dibahas malam ini. Jadi diskusi pandu, saya bukan bertanya, tapi hanya menanggapi ada beberapa yang sangat menarik menurut saya. Jadi sesuai dengan tema kehormatan yang dibungkam. Jadi saya setelah meneliti, setelah melihat atau membaca tema kehormatan, jadi kalau kita lihat di saat-saat sekarang ini banyak sekali yang telah kita ketahui melalui media sosial bahwa banyak sekali kehormatan-kehormatan seorang wanita itu rasanya tidak ada harga dirinya. Kalau di tempat saya di Aceh, itu ketika ada dua jenis lawan kelamin, istilahnya beda jenis, itu melakukan misalnya yang belum mahram atau melakukan suami istri yang belum muhrim, yang belum mahram, istilahnya belum suami istri, maka kalau di tempat saya itu akan dicambuk. Nah, jadi dari itu istilahnya orang-orang itu dua orang yang seperti itu, jangankan berbuat hubungan yang suami istri, pacaran saja atau berduaan boncengan itu, jika mereka lawan jenis itu akan ditanya. Maka nanti kalau di tempatku namanya WIHA, kalau kita kan HAWI, jadi tempatku itu WIHA. Jadi khusus mereka itu kayak gitu untuk menangani yang seperti itu. Jadi kalau ada pacaran nanti ditanya, kalau bukan saudara kandung itu resikonya nanti tanggung sendiri, dicambuk. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir tahun 2021 ini, bahkan bukan hanya tahun 2021, tapi sering kita lihat di medsos itu banyak sekali sesuatu yang terjadi yang kita tidak inginkan, seperti banyak yang melakukan hubungan yang belum muhrim padahal Al-Quran itu melarang. Jadi harapan saya, harapan kita semua, jadi yang sifat-sifat itu merugikan pada diri kita karena berawal dari itu pacaran. Karena banyak yang kita lihat, jadi kejadian seperti itu karena dilandasi atau didoktrin oleh sifatnya pacaran. Jadi saya pernah baca buku, itu ada bukunya yang bertema tentang wanita kaum teladan. Jadi dibahas di situ bahwa derajat kaum wanita itu luar biasa. Ada dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah juga, kemudian An-Nisa, An-Nur, itu di situ yang bukunya sangat menarik yang saya baca. Jadi bahwa kemuliaan wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Karena kenapa? Wanita itu bisa lebih berharga, lebih istimewa apabila dia menjaga dirinya. Nah, karena kita lihat, saya banyak lihat teman-teman saya, jadi istilahnya perempuan ini, jadi saya bukan menyalahkan perempuan, tapi bukan menyalahkan laki-laki. Hanya kata-kata atau gombalan atau modus dari laki-laki itu dia itu terpikat, kan aneh. Jadi menurut saya itu sangat aneh. Jadi kalau kita lihat di warung kopi, saya juga sering ngopi, lihat-lihat mereka itu kayak suami istri, tapi bukan suami istri. Istilahnya mereka bergandengan tangan, istilahnya terus berbencengan berduaan. Kan itu sudah disebut tadi Ayunda Ananda, itu kan homoseksual, maksudnya apa ya, yang kayak kesenggol tangan, pegang tangan, kan itu seperti itu. Nah, yang seperti itu harapan kita semua ya, kita jangan sampai istilahnya terjerumus ke dalam yang kita inginkan. Kalau kita sudah berdua misalnya, nanti yang ketiga itu jin korin akan datang menggoda, atau jin iblis akan membisikkan dalam hati kita. Jadi yang saya tanggapi mungkin seperti itu, karena sangat
diskusinya sangat bagus yang saya dengarkan tadi. Saya tadi tidak dari awal dengarkan karena beda waktu. Jadi udah masuk, udah pertengahan perjalanan, bukan dari awal. Jadi itulah beberapa yang saya dengarkan tadi. Mungkin terima kasih moderator, nanti mungkin nanti ada kepikiran lagi yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitor moderator. Iya, ya. Baik, terima kasih kepada Rakanda. Siapa namanya tadi? Rahmin itu. Terima kasih kepada Rakanda Rahmin. Selanjutnya, jika ada yang yang ingin bertanya, dipersilakan, atau yang ingin menanggapi, dipersilakan. Moderator, tadi kan saya menanggapi persoalan yang telah disentil oleh Ayunda pemateri pertama tadi, persoalan feminisme dan juga kepada Ananda Firdausi. Untuk sementara waktu mungkin kita mendengarkan tanggapan balik dari para beliau untuk menunggu penanya selanjutnya. Ya, baik. Untuk Ayunda Firdausi Ahlas atau Ayunda Firdayanti, siapa tahu ingin baik, terima kasih. Mungkin moderator bisa diulang dulu inti dari tanggapannya tadi karena sempat tadi jaringannya error di Sinjai kampung. Izin moderator, mungkin saya memperjelas lagi tanggapan saya. Siap, ya. Tanggapan saya, silakan. Baik. Tanggapan saya tadi itu persoalan feminisme dan juga persoalan pelecehan seksual yang tadi disentil oleh Ayunda Ananda Firdausi Ahla, itu persoalan pelecehan seksual dalam konteks online. Nah, kalau menurut saya, dalam pandangan saya itu bahwasanya tidak ada yang salah dari pelecehan seksual di online. Karena kenapa? Dalam persoalan pertemanan dulu yang kita lihat dari unsurnya. Pertama itu pengenalan. Ketika kita sebagai seorang perempuan itu kan istilahnya itu lebih 90% itu memakai hati. Sedangkan laki-laki itu kalau bisa dibilang 95 atau 99% itu menggunakan akal pikiran. Karena kenapa? Seks itu adalah kebutuhan. Ketika kita tidak menikah, lalu kayak kita cari sesuatu ataupun objek yang bisa kita lemparkan syahwatnya kita, ya seperti itu. Terus yang kedua mungkin Yunda itu persoalan feminisme. Tadi saya mendengarkan bahwasanya ada beberapa dalil yang telah Yunda ucapkan bahwasanya latak robuz zina itu kan salah satunya hadis. Karena benar juga yang dikatakan Rakanda tadi, pacaran adalah titik ataupun level pertama untuk menuju seks. Dan juga pelecehan seks itu kita tidak bisa ganggu gugat ataupun tidak bisa kita katakan bahwasanya Anda salah sudah melecehkan saya. Tidak bisa seperti itu. Yang harus kita salahkan adalah ketika kita tidak menginginkan berhubungan. Itu pokoknya berhubungan seks. Kalau misalnya pelecehan seksual itu kayaknya never know, itu tidak
termasuk dalam hukum untuk kita perjuangkan sebagai seorang perempuan. Mungkin seperti itu, Yunda. Kalau misalnya ada tanggapan balik, dipersilahkan. Saya dulu. Oh, bisa, moderator. Jadi persilakan. Jadi tadi yang pertama, tanggapan yang pertama itu mungkin dari pembahasan Ayunda Ananda. Mungkin maksud dari Ayunda ini yang mengatakan bahwa yang tadi sempat dikatakan online itu seks yang berbasis online mungkin. Oke, memang perempuan itu syahwatnya lebih tinggi daripada seorang laki-laki. Memang itu sudah kita ketahui bersama. Namun tadi saya sudah bahasakan penjagaan atau aturan yang harus dipertegas di sini adalah itu tadi aturannya, karena banyak yang hari ini mungkin mengatakan bahwa ini tidak terlalu bersifat sensitif karena hanya bersifat online. Saya kurang mengerti tadi, tapi mungkin dianggap tidak terlalu positif karena ini cuma pertemanan, tapi sesuai dengan marwah dari seorang perempuan itu tidak sembarang harus diumbar, tidak serta-merta mengatakan bahwa ini mungkin sifatnya bisa dan tidak. Itu harus kita ketahui bersama, karena perempuan itu banyak sekali yang kemudian menjadi konsekuensinya sebagai seorang perempuan. Ini bukan pembahasan tentang tentang merendahkan perempuan, tapi memang perempuan itu saking ditinggikannya sehingga tidak serta-merta bisa berhubungan dengan siapapun. Meskipun itu saya tidak melarang untuk berteman, tapi ketahui bahwa berteman itu ada batas yang sudah ditentukan. Kemudian tadi yang kedua ada tentang pacaran. Kita ketahui bersama. Kita ketahui dulu apa sebenarnya itu pacaran. Saya kira tadi yang Rakanda yang mungkin dari Aceh ya. Saya pernah membaca, saya tidak tahu ini betul dari sejarahnya Aceh, tapi saya pernah membaca bahwa pacaran itu sebenarnya dari kata acar, yaitu mensucikan ikatan antara perempuan dan laki-laki. Itu pacaran dikatakan acar ketika ada ikatan antara laki-laki dan perempuan, sudah ada persetujuan untuk menghalalkan, itu baru dikatakan pacaran. Kemudian diadopsi oleh masyarakat saya lupa, Betawi mungkin, kalau tidak salah Betawi, yang kemudian dia mengadopsi menjadi kata pacar, tapi maknanya sama, dia itu mensucikan. Kalau saya sendiri di Sulawesi Selatan atau di Sinjai itu ada kan kita ini sukunya di sini suku Bugis. Kita ada namanya malamapacing ketika ada laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu. Sebelum ada resepsi, itu ada yang namanya malamapacing. Itu sama, cuma kemudian apa yang menjadi masalah di dalam sini itu adalah salah menggunakan katanya ini pacaran. Bisa mungkin di-share sebentar, karena saya juga hanya membaca. Sudah lama juga saya baca materinya ini tentang pacaran, tapi mungkin bisa sebentar lebih diperdalam. Mungkin bisa dicari referensinya, tapi intinya saya tadi jelaskan itu menurut saya, bukan menurut saya, tapi menurut yang saya baca, pacaran itu tentang mensucikan.
Kalau kita di adat Bugis itu malam mapacing, malam yang betul-betul memang sudah ada, sudah tidak bisa dibatalkan ini pernikahan, hubungan halalnya. Itu pacaran kita. Tapi yang kemudian menjadi masalah itu salah menggunakan kata pacaran, dia mengadopsi kata yang tidak sepantasnya dari kata yang sebetulnya. Ketika perempuan dan laki-laki kemudian itu ada hubungan yang mungkin dianggap indah, mungkin dianggap ini lebih dari teman, itu sebenarnya bukan pacaran. Kalau menurut saya bukan pacaran, tapi murni betul-betul berteman. Hanya saja ada yang kemudian mungkin lebih menarik di antara keduanya, di antara keduanya itu ada yang lebih menarik sehingga ada hubungan-hubungan yang kemudian dianggap sebagai hal-hal yang kemudian bersifat sensitif itu. Tapi kalau memang yang saya baca itu memang itu kata pacaran berasal asal mulanya itu dari Aceh yang katanya acar. Tapi saya kurang tahu mungkin dari teman-teman yang ada di Aceh mungkin bisa diberikan sedikit pemahaman apakah betul atau tidak. Tapi menurut yang saya baca seperti itu. Tapi saya tidak bisa memastikan ya. Mungkin memang kita punya pemahaman yang berbeda-beda. Jadi silahkan memberikan juga pemahaman kepada saya, karena mungkin saya yang salah atau teman-teman yang mungkin bukan tidak tahu, tapi mungkin belum membaca teks yang saya baca itu. Terima kasih. Oke. Oke, mungkin boleh masuk ya, moderator? Silakan, Ayunda. Terkait, mungkin langsung aja terkait yang tadi disampaikan sama Yunda Fathia bahwa tentang KGBO gitu kan. Ya bener bahwa jadi di dalam istilah ini, jadi teman-teman perlu tahu ada namanya kekerasan seksual, kemudian ada namanya pelecehan seksual. Dan hal itu didasari dengan adanya konsen atau tidaknya korban. Gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Yang pertama, ketika tidak ada konsen itu persetujuan, ya kan? Persetujuan dari korban, maka itu dikatakan sebagai pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Ketika ada konsen dari korban atau persetujuan dari korban, maka itu bukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Makanya seperti tadi dibahas disentil sama Mbak pemateri, bahwa kemarin Permendikbud pernah ngeluarin permennya gitu, dan disampaikan oleh Muhammadiyah dalam siaran persnya bahwa benar bahwa pelecehan seksual itu perlu diatur, akan tetapi pelecehan seksual itu berdasarkan pada konsen. Konsen itu persetujuan, dan tidak ada persetujuan dalam pelecehan seksual. Itu teman-teman perlu kita pahami bersama. Dan yang kedua, Permendikbud itu tidak mengatakan tentang hal-hal yang lainnya terkait bagaimana ketika ada konsen gitu kan, antara antara si laki-laki atau perempuan gitu. Bagaimana jika ada konsen, maka apakah itu diatur atau tidak, dan itu tidak diatur dalam permen. Makanya dijadikan urusan itu di siaran persnya Muhammadiyah gitu, dan itu seharusnya menjadi kita sebagai ortum menjadi kaki tangan sih untuk menyuarakan itu sebenarnya kan, untuk siaran persnya Muhammadiyah gitu. Nah, itu terkait konsen. Dan yang kedua, bahwa dalam hal kekerasan seksual maupun pelecehan seksual sebenarnya, ini kita kalau mau salah-salahan, itu nggak akan selesai, teman-teman. Jadi, ini salah yang laki-laki nih, salah siapa nggak jaga mata, gitu kan. Atau ini salah perempuan sih, salah siapa nggak jaga, auratnya dan sebagainya. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bersama, fakta bahwa yang mencuat adalah pelecehan seksual itu bukan berdasarkan pakaian orang. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena
banyak sekali teman-teman yang pakai kerudung dan sudah menutup auratnya dengan baik gitu, dan masih menjadi korban kekerasan seksual. Bukan karena kerudungnya yang disalahkan. Kemudian saya nggak terima ketika ada orang yang bilang, loh kamu masih pakai kerudung, udah pakai kerudung tapi kamu masih jadi korban kekerasan seksual. Jangan-jangan nih kerudungmu yang salah gitu. Jangan-jangan pakai kerudung maupun nggak pakai kerudung nggak akan tidak akan membantu apa-apa. Bagaimana jika ada logika demikian? Gitu. Nah, maka dari itu, saya sampaikan bahwa terkait kekerasan seksual, ini bukan hanya persoalan bagaimana kita berpakaian, bukan hanya persoalan ya teman-teman. Jadi, bagaimana kita berpakaian, itu saya sadari sebagai salah satu faktor. Tetapi bukan hanya itu. Karena yang menjadi persoalan kita adalah penyitas atau korban adalah orang-orang yang tidak mau tegas, adalah orang-orang yang tidak mau tidak terbiasa untuk speak up, terbiasa untuk menjaga dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama yang saya tahu tentang korban-korban itu, saya menyadari bahwa korban-korban itu adalah orang-orang yang dilihat dalam perspektifnya pelaku itu lemah dan tidak memiliki kompetensi dan tidak memiliki kekuasaan untuk mendobrak, untuk melawan gitu. Makanya dia jadi korban gitu. Dan itu yang selama ini saya temui gitu. Dan itu menjadi disetujui oleh Komnas Perempuan gitu kan. Ada Komnas Perempuan itu setiap tahunnya ada catatan tahunan gitu tentang data-data itu. Nah itu ya, itu clear, saya harap clear soal concern dan pelecehan seksual. Dan kemudian ini saya mau klarifikasi aja terkait kasus saya kemarin. Jadi ini orang yang satu grup sama saya di grup kajian gitu kan. Saya juga nggak paham itu siapa. Tiba-tiba ngechat saya, Mbak, saya dari maaf ya, ini dia dari arah Kalimantan, saya agak lupa dari mana daerahnya. Yang jelas dia bilang kalau dia mau penelitian dan mau nelpon saya gitu kan. Dan saya bilang anggap apa pertanyaannya gitu, apa pertanyaannya, dan saya mendapati salah satu atau beberapa pertanyaan di situ agak melenceng dari penelitian yang seharusnya dilakukan gitu. Maka dari itu saya katakan itu sebagai KGBO atau kekerasan gender berbasis online. Saya sama sekali tidak mengenal beliau dan saya sama sekali tidak nge-save nomor beliau gitu. Saya sama sekali tidak mengenal dan saya mendapati hal itu gitu. Artinya kekerasan seksual itu bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun. Dan saya beruntungnya saya memiliki teman-teman yang bisa merangkul saya sehingga saya tidak terjebak dalam trauma itu. Gitu, teman-teman. Oke, nah, itu aja sih. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Moderator. Ya.
yang lain masih mungkin yang lain mungkin jaringan jadi yang lain terkeluarkan. Kayaknya ada pertanyaan dari rekan Darehan. Oke, baik. Kalau ada jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Moderator. Iya ya. Kalau dari saya sebenarnya mohon maaf sebelumnya, bukan ingin bertanya tapi saya hanya ingin menambahkan saja sedikit. Apakah boleh? Iya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama. Nama saya Rihan Prastapuluhulawa, biasa dipanggil Ean. Baik, saya hanya ingin menambahkan saja, kalau dari sisi pandangan saya, pelecehan seksual itu bisa terjadi bukan hanya karena penyebab dari pacaran saja, bukan hanya pacaran saja penyebabnya. Tapi kalau menurut saya pribadi, pelecehan seksual itu bisa terjadi karena kurangnya ilmu pengetahuan kita, lalu juga kurangnya pemahaman kita tentang seks, lalu tentang agama juga. Jadi ini bukan cuma soal, kalau dari saya pribadi, ini bukan salahnya laki-laki, bukan salahnya perempuan, tapi itu terjadi karena kurangnya pemahaman agama. Bukan hanya pemahaman agama saja, tapi kurangnya iman. Kurangnya iman juga bisa menjadi salah satu pemacu. Karena ketidaktahuannya, bisa saja dia melakukan itu karena dia mengetahui itu adalah pelecehan seksual. Ya, mungkin saja kan. Dan itu kebanyakan terjadi di anak-anak. Karena itu dari sejak dini, dia tidak diberitahukan oleh orang tuanya. Bisa jadi. Jadi kalau menurut saya itu, saya setuju dengan pembahasan yang kakak jelaskan tadi, kalau untuk edukasi seks sejak dini itu seharusnya edukasi seks itu sudah harus diajarkan sejak dini. Karena apa? Kalau mereka tidak diajarkan dari dini, itu bisa bahaya itu. Karena bisa saja karena kurangnya pemahaman mereka bisa saja mereka menyentuh lawan jenis, dan mereka tidak tahu kalau itu sebenarnya mereka telah melakukan pelecehan seksual. Jadi kalau dari saya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Billahi bisabil haq, astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rekan Darehan. Yang lain ini mungkin jaringannya. Ini tinggal 21 orang kayaknya, yang lain mungkin karena jaringan ya. Aduh.
Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan atau menanggapi? Dipersilakan. Moderator, mohon maaf, ada yang bertanya di komunitas. Iya ya. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Jadi untuk siapa ini sedikit dari Ayunda dari Ayunda Fitriani. Ke moderator izin bertanya sedikit. Jadi Kak, kira-kira bagi kakak penyaji materi, solusi yang lebih ampuh dilakukan untuk mengatasi kekerasan ataupun pelecehan ini apa? Karena sependek saya mendengar, saya belum mendapat benang solusi yang betul-betul bisa saya ambil. Terima kasih. Untuk kakak-kakak pemateri, dipersilakan. Dari Kak Ayunda Ananda Firdausi Ahla atau Kak Firdayanti atau
Aku dulu ya. Iya, silakan Kak. Ya, terima kasih moderator. Jadi solusinya itu ada banyak hal sebenarnya. Satu, kita sebagai pandu, kan kita pandu bulatan itu apa ya, berfasta bikul khairat gitu kan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama kita jelas harus banget untuk mendakwahkan gitu, seperti tadi yang disampaikan oleh Rakanda Eyan gitu kan, bahwa adanya kekerasan seksual adalah karena adanya sedikitnya pemahaman agama dan sedikitnya keimanan dan sebagainya begitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang paling ampuh saya kira kamu harus punya ini deh, LBH atau minimal apa ya, kelompok yang bisa mengadvokasi teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena LBH atau kelompok-kelompok itu masih sedikit dan pemahaman tentang advokasi korban itu sangat minim. Maka dari itu, saya menyampaikan bahwa mari kita bentuk kelompok yang bisa mengadvokasi teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual. Begitu. Itu yang jelas kalau kita mau langsung terjun ke masyarakat. Yang kedua, ada banyak sekali sebenarnya hal. Yang kedua, kita bisa mengadakan acara-acara yang seperti ini gitu kan, untuk menyuarakan kebenaran lah tentang kekerasan seksual dan sebagainya. Dan yang lebih umum lagi adalah pengesahan tentang undang-undang yang berperspektif korban perempuan dan anak. Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, keren sekali tadi solusi yang diberikan oleh Ayunda Ananda Firdausi Ahla. Itu mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman. Saya ingin menambahkan sedikit. Itu sebenarnya banyak yang bisa dirubah dalam pola pikir kita, pola hidup kita. Yang pertama, itu tadi yang dibahasakan oleh Rakanda Eyan, bahwa harus memperdalam ilmu agama, harus mengerti tentang kodrat. Yang tuh ke kamar menteri, sudah. Ya kan, mana? Biasa. Yang sampai aja. Lebih. Mohon maaf, tadi ada kesalahan sedikit. Jadi lanjut. Sebenarnya banyak yang perlu kita ambil. Contohnya tadi mendalami ilmu agama. Kemudian yang kedua, pola hidup kita. Kita paham kodrat kita sebagai seorang perempuan itu di ranah apa saja. Kemudian mencari lingkungan, karena faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Misalkan kita berada di lingkungan yang mungkin masyarakatnya atau orang-orangnya di lingkungan tersebut mungkin lebih bersifat lebih ke arah-arah yang seperti itu, maka kita sebagai kaum yang kemudian menolak keras untuk dilecehkan itu, janganlah kita kemudian mendekatkan diri kepada hal-hal yang atau lingkungan-lingkungan yang sifatnya mengarah ke hal-hal yang seperti itu. Kemudian banyak yang kemudian stasiun-stasiun TV sebenarnya yang kemudian mempertontonkan hal-hal yang seperti itu. Contoh, ada yang sering saya lihat itu ada acara, mungkin kita tahu sendiri, itu pembawa acaranya mungkin bisa dikatakan pembawa acara itu Nikita Mirzani, yang kemudian membahas tentang hal-hal yang sensitif atau orang-orang yang kemudian berada di lingkungan apa yang perlu kita selamatkan, bukan, itu bahasa kasarnya, itu yang orang-orang yang kemudian bekerja sebagai ladang bisnis
yang bisa disebut dengan open BO, mungkin itu. Harusnya kita sebagai kan kita ini ada di negara yang kemudian memang dibahasakan bahwa kita menganut hukum positif, namun memang ada kita lebih ke timur-timuran, barat-baratan apa? Kita lebih ke hal-hal yang cenderung melarang hal-hal yang seperti ini karena kita menganut hukum positif, hukum Islam dan hukum adat, meskipun kita dibahasakan hanya ada hukum positif, tapi ketika kita melihat fakta hari ini, kita berada juga di hukum positif dan hukum adat. Hukum Islam juga termasuk. Tidak perlulah kita kemudian, tidak perlulah, ini bukan untuk kita, tapi untuk kemudian meloloskan hal-hal yang seperti ini. Meloloskan hal-hal yang kemudian bisa memicu orang lain untuk kembali kemudian masuk juga di ranah yang open BO ini. Banyak yang bisa ditimbulkan, contohnya ketika anak kecil, mungkin anak yang di bawah umur yang belum mengerti bagaimana konsepnya ini, karena saya lihat di situ, sempat saya nonton satu tayangannya, saya pahami, oh ternyata di tayangan seperti ini tuh dia tidak kemudian kemudian tidak terlalu tertutuplah dengan pembahasan yang mengarah ke hal-hal yang seperti itu. Dia membahasakan apa yang dia ingin bahasakan itu langsung dia keluarkan, sehingga ketika adik-adik kita atau mungkin teman-teman yang kurang paham itu, dia gara-gara terlalu terobsesi dengan hal-hal yang seperti ini tuh, sehingga dia juga ingin masuk di ranahnya ini, padahal ini sebenarnya diambil positifnya, bahwasanya tayangan ini membawa kita untuk mengambil hal-hal yang positif saja. Contohnya dia bekerja untuk apa, dia melakukan hal-hal ini karena mungkin untuk menghidupi keluarga, karena mungkin faktor ekonominya, atau mungkin dia merupakan anak yang kemudian orang tuanya ini berpisah sehingga dia tidak tahu arah untuk bagaimana ke depan, tapi tetap dia memicu sehingga banyak anak-anak atau teman-teman atau masyarakat yang kemudian memilih untuk jalan seperti itu, karena ketika dia membahasakan ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan uang, sehingga meskipun sifatnya agak-agak ke pelecehan, bukan agak-agak tapi memang kepelecehan, karena dia banyak yang kemudian dibayar, kemudian terserah tamunya mau bersikap bagaimana. Itu sebenarnya yang perlu kita cegah. Mungkin itu saja, moderator, dari saya. Mungkin kurang, tapi bisa diambil hal-hal positifnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ayunda Ananda Firdausi Ahla dan Ayunda Firdayanti. Kepada penanya, apakah sudah jelas atau belum? Jika sudah jelas, saya akan melanjutkan pertanyaan. Oke. Afwan. Jadi, Kak, berarti kita emang harus bisa, moderator. Mungkin ini
ditanggapi kembali. Jadi Kak, berarti kita memang harus paham agamanya kita dulu, biar mudah mendakwakannya. Jadi dari situ kita tidak terbawa ke hal-hal yang negatif, apalagi seperti yang Kakak bilang sampai ke barat-baratan. Itu yang penanya tadi. Mungkin dia menanggapi kembali. Bisa saya langsung saja masuk? Iya, silakan. Tanggapannya tadi, ini sebenarnya yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Ada yang bertanya tentang kita perlu tidak paham dengan agama. Tentu kita perlu paham akan agama, dan selain agama kita juga perlu paham aturan, karena banyak kasus yang kemudian karena tidak pahamnya tentang agama, ketika jadi lecehkan kemudian melapor, kemudian pihak ini mengatakan bahwa pelaku ini dikenakan sanksi 5 tahun penjara. Dia mengatakan bahwa oh iya, yang penting sudah ada sanksi yang diberikan. Tidak, kita perlu paham tentang agama, bahwa tentang agamanya dan aturannya. Tentang pelecehan seksual itu saya rasa sangat merendahkan, dan kalau cuma sanksi yang 5 tahun penjara tadi itu, saya rasa tidak sepadang. Kemudian untuk kenapa harus perlu paham dengan agama? Karena di agama itu sudah diatur sebagaimana mestinya perempuan porsinya begini, perempuan sudah ditinggikan derajatnya, namun memiliki porsi seperti untuk menjaga kehormatannya, untuk melindungi dirinya dari apa-apa yang mungkin dilarang oleh Allah. Itu yang perlu dipahami, dan ketika Rakanda dan Ayunda ini sudah paham akan hal itu, tentu ini meminimalisir, meskipun tidak semua, tapi dengan pengetahuannya Rakanda dan Ayunda, ataupun di luar daripada teman-teman HW, calon Rakanda dan Ayunda insya Allah itu bisa memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain, bahwasanya kehormatan perempuan itu semacam ini. Kemudian ada porsi teman-teman perempuan dan laki-laki yang perlu dibatasi. Itu kenapa perlu dipahami hukum-hukum agamanya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ayunda Firdayanti. Apakah sudah jelas? Dan kepada penanya, apakah sudah jelas? Atau masih ada tanggapan lagi? Waalaikumsalam. Lumayan Kak, insyaallah. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, izin bertanya moderator, mendengar sedikit mendengar sedikit apa yang sudah dikatakan oleh Yunda dan Rakanda tadi tentang pelecehan seksual terjadi bukan karena salahnya laki-laki ataupun perempuan, tetapi karena lemahnya dari pihak korban dan tidak memiliki pemahaman ilmu agama. Namun, secara fakta yang kita lihat bahwasanya memang fitrahnya perempuan itu lebih lemah lembut daripada laki-laki. Dan kalau terkait kurangnya pemahaman tentang agama, kita lihat bahwa banyak juga fakta-fakta orang-orang yang paham agama itu malah terlibat dalam kasus pelecehan seperti yang terjadi baru-baru ini. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ayunda atau Rakanda terkait dengan permasalahan ini? Baik, untuk Rakanda dan Ayunda dipersilakan. Moderator izin
Ya, silakan. Pertama, saya ingin mengkoreksi. Pertama, tadi kami di sini tidak, saya di sini tentang pernyataan saya tadi, saya di sini tidak menyalahkan pihak korban. Saya tidak menyalahkan pihak korban. Tapi yang saya mengatakan di sini, saya berada di pihak netral, yang dimana di sini saya mengatakan tidak ada, itu bukan salah wanita ataupun laki-laki, tetapi itu terjadi karena lemahnya iman kita atau tauhid kita, yang dimana di sini kalau kita bisa lihat salah dengan tidaknya itu ya, kalau kita hanya saling menyalahkan ya sampai kapanpun itu tidak akan ada ujungnya gitu loh. Karena pada dasarnya perspektif dan pandangan orang berbeda. Itu perlu digarisbawahi. Itu pertama dari saya. Lalu juga kalau anak sopir takut sekali ini. Lalu juga itu kalau menurut saya itu orang-orang yang paham agama dan terlibat dalam kasus pelecehan seksual itu orangnya memang sudah ada dijelaskan dalam buku. Itu juga sudah dijelaskan. Kalau menurut saya orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang tinggi lalu tetap melakukannya itu tauhidnya masih tahu. Mohon maaf sebelumnya, tapi menurut saya tauhidnya itu lemah. Karena kalau orang yang bertauhid pasti dia tidak mungkin melakukan itu. Kalau orang yang imannya kuat, kalau orangnya memang yakin Allah itu ada, kalau memang tauhidnya kuat, dia pasti tidak akan melakukan hal itu. Kalau menurut saya, karena kenapa? Bedanya orang bertauhid dengan orang beriman itu terasa jauh sekali bedanya. Kalau orang bertauhid pasti dia yakin Allah mengawasinya dan dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang keji seperti itu. Karena kenapa saya bilang begitu? Atas dasar apa saya mengatakan begitu? Karena bisa kita lihat ini apa ya? Orang yang beriman belum tentu bertauhid. Orang yang beriman belum tentu bertauhid. Pencuri saja dia yakin, dia tahu Allah itu ada, tapi dia tetap mencuri. Karena apa? Kurangnya tauhid. Karena dia ini berpikir, oh tidak ada yang ingin lihat, ajalah begitu. Kalau menurut saya perlu ditangkap. Kalau menurut saya itu memang karena kurangnya tauhid nih. Karena kurangnya tauhid seseorang. Dan kalaupun terjadi pelecehan seksual oleh orang yang pemahaman agamanya tinggi, berarti itu yang perlu dipertanyakan itu orangnya, bukan agamanya. Sekali lagi itu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah. Waalaikumsalam. Mungkin hanya itu. Atau masih ada tanggapan? Moderator. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Rakanda Ian sempat memberikan tanggapannya juga. Saya ingin menambahkan bahwasannya tadi pertanyaannya itu mengatakan bahwa orang yang dianggap betul-betul beriman tapi kemudian melakukan hal-hal pelecehan seksual, saya anggap bahwa beliau itu tidak paham agama. Karena ketika paham agama, tentu pantang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Apalagi ini sudah bukan hanya 1-2 korban, tapi ada lebih dari 10 korban. Dan itu sudah sangat di luar kewajaran. Sehingga yang perlu dipertegas di sini adalah aturan. Saya bahasakan di awal tadi, bahwasannya kehormatan perempuan itu terletak pada penjagaan dan aturannya. Aturan yang harus dipertegas ketika pemerintah mempertegas aturan,
barang siapa yang kemudian melakukan pelecehan seksual seperti kasus-kasus yang kemudian hari ini marak dibicarakan itu, ketika pemerintah mempertegas untuk minimal, menurut saya minimal itu, mohon maaf, pemotongan vital itu, yakin dan percaya tidak ada yang berani untuk kemudian melakukan hal-hal yang seperti ini. Tapi nyatanya sekarang ini aturan hanya dibuat, tapi ketika kemudian sudah ada yang melanggar, bukan sudah ada, tapi ketika ada yang melanggar itu rata-rata tidak sesuai dengan apa yang sudah diaturkan di dalam undang-undang. Jadi ada aturan tapi tidak dimaksimalkan begitu. Padahal istilahnya jika kita di anak-anak hukum, bukan, mahasiswa-mahasiswa hukum, itu ada yang namanya peringan pidana dan pemberat pidana. Tapi ketika kan peringan pidana dan pemberat pidana ini itu ada porsinya masing-masing. Ada porsinya. Jika kita melihat fakta hari ini, itu kebanyakan apa yang seharusnya tidak diringankan pidana itu kemudian diberikan peringanan pidana. Padahal peringanan pidana itu hanya untuk anak-anak yang kemudian di bawah umur. Harus ada mohon maaf, bisa didengar? Iya, Kak. Iya. Iya, Kak. Ya, maaf tadi ya, karena sempat keluar. Lanjut, untuk peringan pidana itu saya berikan sedikit pengalaman saya belajar di Fakultas Hukum, di Prodi Hukum. Ada yang namanya peringan dan pemberat pidana. Untuk peringan pidana itu sendiri, dia cenderung ke mungkin di bawah umur. Itu dia lebih ke situ. Anak yang kemudian melanggar hukum-hukum itu kemudian diberikan wejangan tersendiri. Dia diberikan lebih lanjut. Dia wajib diberikan pemahaman oleh orang-orang yang kemudian berstatus memiliki hak atas anak tersebut. Tapi ketika untuk pemberat pidana itu dia bukan ranahnya kepada orang-orang yang kemudian memiliki status sebagai pemimpin Pompres atau mungkin polisi. Dia tidak ada ranahnya di situ. Malah mereka ini yang kemudian kemudian mendapatkan yang seharusnya mendapatkan pemberat pidana. Ada beberapa faktor sehingga diberikan pemberat pidana itu, termasuk juga dia merupakan pegawai sipil, kemudian dia ada 2 delik, dia melakukan 2 delik. Artinya 2 delik itu ada 2 aturan yang dilanggar, ada 2 perbuatan atau lebih yang kemudian perbuatan tersebut bisa menimbulkan istilahnya bisa menimbulkan pelanggaran aturan. Nah, itu ketika kita kemudian berpikir bahwasanya polisi ini bagaimana? Polisi ini kan dia merupakan hak yang berwenang, seharusnya dia yang melindungi, dia yang kemudian memiliki harus menjadi perangkul masyarakat, malah dia yang menjadi pelaku kemudian untuk Pompres, untuk tentang itu yang pimpinan pondok pesantren itu, dia melakukan 2 atau lebih delik karena dia menelantarkan anaknya dari 9 santri yang kemudian melahirkan, kemudian dia juga melakukan pelecehan seksual itu. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Itu tadi pemahaman tentang hukum. Ada sedikit pemahaman tentang hukum, mungkin bisa teman-teman juga pelajari. Terima kasih.
Oke, terima kasih kepada Ayunda Firdayanti. Apakah untuk penanya sudah jelas atau bagaimana? Karena kita sudah berada di penghujung acara. Untuk penanya apakah sudah jelas? Baik, jika sudah tidak ada yang oke, terima kasih kepada penanya. Baik, terima kasih untuk para pemateri pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, yaitu penutupan. Dan terima kasih kepada rakanda-rakanda dan ayunda-ayunda yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Jika ada kesalahan, salah kata dari saya, mohon dimaafkan, itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa mayasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.